Selamat petang, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, hari ini kita mau membahas satu berita yang tengah viral, yang tengah viral sekali di Malaysia pemirsa. Dan berita ini tuh tadi saya baca dari Berita Harian. Apa Kak Sri sebenarnya beritanya Kak Sri? Jom kita tengok sama-sama. Betul. Dia cakap 48 hari tapi tak pasti 48 hari. Ada syarikat saya dengar dia orang 4 tahun tak dapat duit. Betul. Kita tolong ni sebab ekonomi negara juga. Malaysia banyak hutang tapi kita pun tak tahu. Kita bayar teks setiap bulan pergi mana duit. Buat kerja ni tak boleh. Tunggu balik dulu, balik tunggu email. Sampai sekarang sampai tutup apa pun tak ada. Betul. Betul. Senang-senang dia cakap sistem problem lah itu problem tapi rasanya macam pelik je. Lepas kita submit dekat immigration, besok ada sistem problem terus batal. Okey, tampil 3 bulan dapat kota. Nak tunggu submission untuk Bomema ni semua perlukan masa. Okey, majikan nak kumpul duit bukan satu pekerja. Okey, kalau kita tanam pokok pun kalau tunggu duit barulah kita boleh bayar terus. Ni satu hari limit 30,000 saja. Betul. Nak duit, siapa nak kutip pinjam duit pembela dulu. Tak dibenarkan. Pesanan sikit ya buat syarikat-syarikat yang menjalankan perkhidmatan untuk buat permit pekerja ni. Korang dah lah kutip warga asing untuk buat permit pekerja. Lepas tu cas pula satu kepala 10,000. Diorang dah bayar. Kadang ada yang bayar 5,000, ada yang bayar 10,000. Lepas tu kenapa tak siapkan? Kenapa tak siapkan diorang punya permit? Kenapa tak ni? Ni, dah sampai tahap macam ni. Sampai macam ni. Dah korang tinggalkan dia, korang tipu. Korang dah ambil duit. Satu kepala korang cas 10,000. Kalau kata korang kutip warga asing ni dalam 10 orang ke 20 orang ke, dah berapa korang dapat? Mana dia duit tu semua? Kenapa korang tipu dia macam ni? Tahulah bila korang dah tipu warga asing ni, susah nak pergi report polis kan? Susah nak pergi report immigration ke apa-apa kan? Sebab tu korang berani buat macam ni. Korang ingat diorang bekerja dekat Malaysia ni untuk bagi duit free-free dekat korang macam tu je ke? Bila dah ambil duit diorang, pergi deposit Vefire, deposit MERS. Kerja tak jalan. Satu kepala korang tipu 10,000, 20 kepala. Kaya babe. Padahal kalau berdaftar dengan immigration tak sampai pun 3,000. Tapi korang cas 10,000. Dah lah cas 10,000. Kerja tak siap, permit tak ada. Banyak gila kena tipu. Bukan sikit bukan satu syarikat, dua syarikat yang menipu. Satu kepala 10,000. Oh masyuk babe. Kerajaan pun kalah macam ni. Kutip duit, korang lagi hebat. Permit tak ada. Tok kena tangkap, hantar balik kampung. Kalau diorang nak report, korang ugut. Tak apa, nanti kita orang report dekat immigration. So, warga asing ni pun takut. Tolong korang nak buka company, kutip warga asing untuk buat permit, okey. Tapi teruskan. Jangan tipu duit diorang. Jangan tipu duit diorang. 10,000 tu banyak. Bukan senang-senang nak cari 10,000 tu untuk bagi percaya pada orang. Oke pemirsa, nah dari video yang saya tengok tuh ada case-nya sekarang adalah pemirsa ya. Ada tuh 157 pekerja dari negara, dari luar negara ya, yang mencoba untuk bekerja di Malaysia. Jadi ada pekerja asing yang udah memohon visa tiba-tiba dibatalkan oleh sistem. Jadi kemarin kan Malaysia itu melancarkan undang-undang pemirsa. Jadi katanya kalau majikan ketahuan memperkerjakan warga negara asing tanpa memiliki permit dan tanpa memiliki izin, mereka akan disaman dan juga akan bisa ditahan katanya kan. Nah, begitu juga dengan warga negara asing yang ketahuan bekerja di Malaysia tanpa ada dokumen dan juga ada izin bekerja, artinya tidak ada permit ya. Ketahuan mereka juga akan disaman dan juga akan ditahan gitu pemirsa. Dengan adanya undang-undang itu, majikan dan juga para pekerja itu mau menguruskan permit pemirsa. Jadi kemarin tuh ada juga undang-undangnya kan, boleh aja kamu datang ke Malaysia pakai paspor pelancong, nanti di Malaysia uruskan permitnya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan nggak gitu. Kalau misalnya kita mau kerja ke Malaysia, ya kan, kita dari Indonesia tuh harus medical dulu, interview dulu, lepas tu medical, lepas tu pasporan. Udah selesai pasporan, kita tunggulah calling visa. Kalau kita udah dapat visa, artinya kita udah diberi izin untuk masuk dan bekerja
bekerja ke Malaysia, baru akan diberangkatkanlah pekerja-pekerja itu ke Malaysia pemirsa. Cuman kemarin karena ada banyak sekali warga negara asing yang kosong ya, yang ilegal tinggal dan bekerja di Malaysia itu, jadi dibuatlah kemudahan. Jadi kemudahannya itu adalah setiap pekerja asing yang tadinya itu ilegal boleh dibuatkan visanya, boleh dibuatkan permitnya oleh majikannya pemirsa. Rupa-rupanya pemirsa, bukan semua majikan bisa memohon visa untuk pekerjanya. Jadi adalah tuh berdiri beberapa syarikat atau beberapa PT, kita bilanglah di sini beberapa syarikat yang bisa menguruskan permit gitu. Misalnya saya ada kebun, terus saya mau ngambil 3 orang pekerja. Jadi saya nggak bisa mohon untuk permit, jadi saya akan suruh syarikat ini untuk mohonkan permit untuk pekerja saya gitu pemirsa. Nah, saya akan bayar berapa yang diminta oleh syarikat ini. Jadi dari informasi yang saya baca, setiap majikan itu ataupun pekerja itu diminta antara 5.000 sampai 10.000 ringgit, antara 15 sampai 30 juta rupiah pemirsa. Itulah harga permitnya. Oke, fine, majikan sudah membayarnya pemirsa ya. Ya, majikan bilang majikan membayarnya, tapi kalau misalkan tidak clear, dah settle ya, tetap aja si pekerja ini tadi yang akan potong-potong gaji bayar uang permitnya itu, betul tak pemirsa? Tapi kan uangnya didulukan uang majikan, ya kan? Jadi pemirsa, karena sudah seperti itu, mereka ini tuh nunggu udah beberapa bulan tapi permitnya nggak juga siap-siap. Alhasil mereka cek ke dalam sistem yang tadinya tuh udah on proses, udah dibayar, ya kan, udah setengah perjalanan, tinggal finalnya ini tiba-tiba dibatalkan pemirsa. Wow. Jadi permohonan ini apa semua kan sistem online ya. Jadi dibatalkan. Ini siapa yang batalkan? Rupa-rupanya tuh syarikat ini yang membatalkan dan mereka membawa kabur duit itu ya. Karena kalau misalkan dari pengalaman saya, kita dulu ini saya cerita tuh tahun 2011-an gitulah pemirsa. Kalau dulu masa saya uang permit kami itu pemirsa, coba kita hitung dulu, saya potong gaji 320 ringgit untuk 10 bulan, so maknanya 3.200 ringgit untuk visa saya, betul tak? Jadi kalau untuk permit saya, betul tak? Jadi kalau misalkan ada syarikat yang minta antara 5.000 sampai 10.000, jadi mereka juga udah ambil istilahnya tuh duit kopi untuk diorang kan. Rupa-rupanya itu pun tak cukup pemirsa. Mereka mengambil semua uangnya, mereka lari membawa semua uang dan membatalkan semua proses yang tengah berjalan. Jadi mereka nggak perlu bayar ke pihak imigrasi. Kenapa? Karena pemohonan permitnya tadi itu udah dibatalkan. Jadi begitulah dia yang sekarang itu bersatulah majikan-majikan, tak kisahlah Melayu kah, Cina kah, India kah, mereka bersatu menuntut keadilan. Jadi mereka minta kepada pihak immigration dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk mengusut kasus ini supaya cepat terselesaikan. Untuk syarikat-syarikat juga yang membawa kabur uang-uang warga negara asing yang mau membuat permit itu, tolonglah, manusia kan pasti ada hati. Walaupun Anda tamak akan duit, sekurang-kurangnya Anda ada sedikit hati kecil Anda. Ya, hati kecil Anda tuh merasa kasihan. Gambaran yang saya tunjukkan adalah bukan semua warga negara asing yang masuk ke Malaysia bekerja itu orang senang. Mereka masuk ke Malaysia dan bekerja itu mungkin saja mereka meninggalkan keluarga. Mungkin mereka meninggalkan anak, meninggalkan keluarga dengan harapan kalau nanti saya bekerja boleh mengubah ekonomi keluarga kita. Atau mungkin mereka juga untuk biaya-biaya ini tuh udah jual tanah, jual motor satu-satunya, udah jual rumah, udah gadai tanah. Kita nggak tahu. Mereka menghabiskan sedikit harta yang tersisa dengan harapan bisa mengubah ekonomi keluarga. Tapi Anda yang sebenarnya harta ini tuh bukan untuk kebutuhan pokok Anda, bukan karena Anda tak ada duit, enggak, tapi mungkin uang yang Anda ambil tuh untuk Anda beli kereta yang lebih mewah atau Anda membeli emas. Itu kan semua hanya untuk kemewahan. Jadi sebelum Anda membawa lari dan menambah dosa, pikir-pikir sikit lah. Itu bukan hak Anda, duit itu bukan hak Anda. Jadi sesuatu yang bukan hak kita, ya, sebesar apapun itu ianya akan lenyap dan takkan jadi berkat. Hanya itulah pesan yang ingin saya sampaikan karena saya juga emosi. Sekejap lagi ayam saya ini saya buat jadi rendang. Setiap saya buat video, takut sangat tak tahu kalau saya ada ayam jantan kerkakuk. Ayo,
Itulah saja cerita Kak Sri untuk sore ini. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.